Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, Bapak sayangi? Tentunya hari ini mudah-mudahan Bapak doakan kita semua selalu diberikan kebahagiaan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak akan berbicara tentang melaksanakan haji dengan rizki yang halal. Nah, anak-anakku sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan, kata Allah, manusia, jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ibadah-ibadah yang memang tuntunan buat kita secara pribadi sebagai seorang muslim dari Rasul dan Nabi kita Muhammad SAW lewat Al-Quran, berupa ibadah yang besar maupun yang kecil. Karena tujuan hidup kita ketika kita beribadah kepada Allah, yang pertama itu mengenal siapakah Allah yang sesungguhnya, untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan kemana kita setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, sesungguhnya berbicara tentang manusia, Allah itu memanggil kita selaku manusia dalam 3 hal. Yang pertama, Allah memanggil kita setiap hari dalam 5 waktu, yaitu berupa sholat 5 waktu. Itu panggilan Allah yang pertama. Dari panggilan Allah yang pertama ini, insya Allah akan membentuk dan juga memperbaiki keimanan lahir batin kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan yang kedua, yaitu panggilan ke rumahnya Allah, yaitu ke tanah suci, ke tempat yang suci, dan niat kita juga harus suci lewat berhaji. Tapi tentunya ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi sebelum kita untuk berangkat ke sana. Yang hakikatnya berhaji itu adalah panggilan khusus untuk orang-orang tertentu. Siapa saja yang diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diingat anak-anakku sekalian, panggilan Allah yang kedua ini, ketika Allah memanggil kita lewat haji, itu Allah tidak memandang keturunan, apakah kita keturunan orang Jawa kah, Sunda kah, ataupun yang lainnya. Tidak berdasarkan pendidikan, apakah itu S1, S2, atau bahkan tidak sekolah. Karena berapa banyak orang yang tidak sekolah pun bisa berangkat, karena Allah yang memberangkatkan kita ke tanah suci. Dan juga tidak memandang daripada jabatan dan lain sebagainya. Dan itu adalah panggilan Allah yang kedua. Dan panggilan yang ketiga buat manusia adalah panggilan yang terakhir, yaitu menghadap Allah langsung lewat kematian ataupun azal. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, berbicara tentang bagaimana kita melaksanakan untuk panggilan Allah yang kedua, walaupun itu adalah panggilan khusus untuk orang-orang tertentu, ada beberapa hal yang perlu kita jalani dalam prosesnya. Yang pertama adalah niat. Innamal a'malu bin niat. Ketika kita mau berangkat berhaji, kita harus niatkan niat yang suci, ke tempat yang suci, perjalanan yang suci, dan juga untuk menjadikan hati kita juga suci maupun bersih. Dari niat ini ada hal yang lagi, yang kemudian yang kedua, yaitu sehat. Kalau sudah niat, harus juga badan kita sehat, karena kalau tidak sehat belum tentu kita berangkat.
Jadi ada niat, ada jiwa raga kita sehat. Yang ketiga yaitu ragat kalau bahasa Jawa. Ragat ini adalah hartanya ataupun biayanya. Karena di zamannya sekarang orang yang berangkat haji itu rata-rata itu membutuhkan biaya perjalanan, baik itu pembuatan paspor maupun penginapan dan lain sebagainya ketika di Mekah maupun Madinah. Dan harta ini yang harusnya kita gunakan untuk berhaji haruslah dari rezeki yang halal, lewat pencaharian dari pekerjaan yang halal, dan juga untuk digunakan yang halal juga. Karena anak-anakku sekalian, ketika kita berangkat yang ke tempat yang suci, maka harta juga tidak boleh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itunya, makanya anak-anakku sekalian, ketika nantinya seandainya kita sudah mulai remaja, dewasa, dan juga kita punya niat untuk berangkat berhaji, maka mari kita dari sekarang untuk menabung dan juga mengumpulkan sedikit demi sedikit rezeki yang mungkin kita dapatkan lewat manapun, lewat pintu manapun, baik itu dari teman, saudara, orang tua, dan juga kerabat, untuk dikumpulkan untuk berangkat kita ke tanah suci. Dan selanjutnya setelah niat, kemudian tadi sehat, kemudian juga ragat biaya, yang keempat adalah nekat. Nah, siapa yang biasanya nekat nih? Nah, kita gunakan dari nekat baru dah berangkat. Jadi niat, sehat, biaya yang memang halal, nekat, dan juga berangkat. Tapi ingat anak-anakku sekalian, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jaza. Orang yang punya niat berhaji tuh tidak ada ganjarannya, kata Nabi kita Muhammad SAW lewat hadisnya, kecuali surga. Tapi hati-hati ketika kita mau berniat untuk berangkat ke sana, ada juga istilahnya hadis Nabi yang lain, ya'ti 'alan nasi jaza, ya'ti 'alan nasi zamanun. Berapa banyak orang yang berhaji tapi salah dalam niatnya, maka akan sia-sia keberangkatannya untuk berangkat ke sana. Sekali lagi anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita niatkan dari sekarang untuk berangkat berhaji, menunaikan ibadah yang suci sesuai dengan rukun Islam yang kelima, yaitu berangkat haji jika mampu. Dan mampunya ini dalam tanda kutip, kita mampu segala-galanya, mampu menjaga niat kita, mampu menjaga kesehatan kita, mampu memberikan dari hasil biayanya untuk berangkat ke sana dari hal-hal yang memang halal, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita tiket khusus untuk diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita berkecil hati bahwa kita misalnya tidak mampu, mana mungkin kita akan berangkat ke sana. Karena sekali lagi anak-anakku sekalian, ketika kita berhaji ke tempat yang suci, Allah juga yang akan memberangkatkan kita dalam perjalanan yang suci. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.